Halo, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang human influence on the climate system dengan bahasan sebagai berikut. Bahasan pertama mengenai temperatur. Pada submodel evaluation, IPCC mengungkapkan bahwa untuk mengetahui pengaruh manusia pada perubahan temperatur, dibuatlah model CMIP6 dan CMIP5 dengan beberapa kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Model CMIP6 cenderung buruk pada prediksi pendinginan di darat, namun lebih baik pada rekonstruksi di laut. Sedangkan CMIP5 buruk pada pemanasan Arktik di pertengahan Holosen dan tidak mampu rekonstruksi di daerah tinggi, meski mampu mereproduksi temperatur permukaan rata-rata pada skala observasi yang besar. Pada slide ini ditunjukkan kedua gambar yang merepresentasikan deret waktu anomali dalam suhu permukaan rata-rata tahunan dan global yang disimulasikan oleh kedua model untuk milenium terakhir dan periode 1850 hingga 2020, di mana model CMIP6 mereproduksi variasi temperatur permukaan selama milenium terakhir, termasuk pendinginan pada periode vulkanisme intens. Selain itu, CMIP6 juga mampu mereproduksi kenaikan temperatur permukaan termasuk laju pemanasan pada 1960 dan temporary cooling seiring dengan letusan gunung api besar pada periode historical. Pada dasarnya, perkiraan variasi yang salah dalam model akan mempengaruhi kepercayaan dan kesimpulan dari deteksi dan atribusi. Pada subdetection and attribution, IPCC mengungkapkan bahwa AR5 menilai temperatur permukaan rata-rata tahunan pada abad 20 membalikan pendinginan 5.000 tahun di bumi utara. Selain itu, AR5 mengungkapkan bahwa manusia berpengaruh dominan pada pemanasan global sejak pertengahan abad 20, selain pengaruh solar dan gas vulkanik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai tropospheric temperature. IPCC menilai model-model yang digunakan untuk mensimulasikan pemanasan pada troposfer cenderung memberi perkiraan suhu yang lebih tinggi daripada suhu yang diamati. Pada model CMIP5, ketidakakuratan ini dapat dijelaskan karena kekurangan sistemis pada external forcing yang digunakan CMIP5. Namun pada model CMIP6, perbedaan antara temperatur simulasi dan sebenarnya ini masih tetap ada, walaupun forcing telah diperbaharui. Pada gambar, dapat dilihat bahwa prediksi suhu dari model CMIP6 lebih tinggi daripada data yang didapat dari radiosonde. IPCC menilai bahwa penyebab dari pemanasan pada troposfer ini dikarenakan oleh anthropogenic forcing yang disebabkan oleh gas rumah kaca. Selanjutnya, stratospheric temperature. Untuk stratospheric temperature sendiri terjadi pendinginan sejak tahun 1979. Penyebab dari pendinginan stratospheric temperature ini adalah penipisan ozon stratosfer yang dikarenakan zat perusak ozon seperti gas rumah kaca. Selanjutnya adalah precipitation. Menurut AR5 dengan medium confidence dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari manusia terhadap perubahan curah hujan skala besar dimulai pada tahun 1950. Hal ini dibuktikan dengan adanya model CMIP5 dan juga CMIP6. Pada model CMIP5 ini mensimulasikan bagaimana pola skala besar curah hujan rata-rata tahunan dan juga musiman yang diamati melalui tren curah hujan tanah untuk periode 1948 hingga 2005. Lalu di sini juga menjelaskan bagaimana intensifikasi pola rata-rata zona basah kering dan terdapat beberapa kekurangan berupa ITCZ di Khatulistiwa Pasifik terdapat bias ganda. Selanjutnya pada model CMIP6 di sini bias dari ITCZ itu berkurang. Lalu di sini menjelaskan bagaimana curah hujan daratan global itu kemungkinan telah meningkat sejak tahun pertengahan abad ke-20 dan juga menjelaskan bagaimana ekstratropis di belahan bumi selatan bahwasanya curah hujan musim panas itu meningkat pada periode 1979 hingga tahun 2010. Hal ini yang disebabkan oleh perubahan aktivitas. Dan di sini juga menjelaskan bagaimana pergeseran kutub angin barat sebagian besar itu yang disebabkan oleh adanya penipisan ozon dan mengaitkan bagaimana perubahan iklim ini terhadap adanya gas rumah kaca. Di sebelah kanan kita dapat melihat bagaimana precipitation anomaly bahwa dari keseluruhan penelitian yang dilakukan oleh AR5 memberikan bukti lebih lanjut tentang pengaruh antropogenik pada curah hujan, lalu bagaimana manusia itu telah berpengaruh terhadap skala besar perubahan curah hujan pada abad ke-20 dan juga adanya keyakinan sedang bahwa pengaruh manusia ini telah berkontribusi pada penguatan zonal berarti subtropis basah, kering, kontra subtropis. Oke, selanjutnya adalah faktor humidity atau kelembapan, di mana sebenarnya kelembapan ini sangat berkaitan erat dengan uap air, di mana uap air adalah gas rumah kaca alami yang paling penting dan jumlahnya diperkirakan akan meningkat jika pemanasan global terus terjadi akibat pemanasan lebih lanjut.
Pada slide ini terlihat adanya grafik, di mana grafik ini menjelaskan tentang tren kolom uap air total untuk periode rata-rata 1988 sampai 2019 di atas lautan menggunakan dua model CMIP5 dan 6 dan juga menggunakan dua data satelit RSS dan ERA5. Di mana pada grafik dapat dijelaskan bahwa tidak hanya variabilitas internal saja yang menjadi penyebab, namun kombinasi dari antropogenik dan kekuatan alam juga berkontribusi, di mana kenaikan uap air ini disertai dengan penurunan kelembapan relatif troposfer tengah dan awan di subtropis dan lintang tengah pada kedua model dan pengamatan terkait dengan perubahan sel Hadley, di mana sel Hadley adalah pola kedakan udara yang bergerak naik di khatulistiwa dan turun di sekitar daerah subtropis. Dan berikut merupakan beberapa hasil penelitian dari para peneliti, di mana kesimpulannya adalah kemungkinan pengaruh manusia telah berkontribusi pada kelembapan di troposfer atas sejak 1979. Juga ada keyakinan bahwa pengaruh manusia berkontribusi untuk peningkatan global dalam kelembapan spesifik permukaan tahunan dan penurunan kelembapan relatif permukaan di atas benua di belahan bumi utara dengan garis lintang tengah selama musim panas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai stream flow. Stream flow merupakan variabel dalam siklus air yang mampu mendeteksi perubahan iklim akibat aktivitas manusia atau antropogenik. Ada beberapa literatur yang mencoba mendeskripsikan pengaruh aktivitas manusia terhadap aliran arus atau stream flow, misalnya aerosol yang mendorong peningkatan aliran sungai oleh karena berkurangnya penguapan. Meskipun demikian, pengaruh secara langsung terhadap tren iklim secara global masih sulit untuk diprediksi. Selanjutnya mengenai Sudden Stratospheric Warming Activity atau disingkat SSW. SSW merupakan fenomena cuaca stratosfer yang terkait dengan anomali suhu tinggi pada lintang tinggi dan berdurasi hari hingga mingguan, misalnya cold spells pada musim dingin. Kemudian ada beberapa studi yang mengatakan bahwa SSW ini semakin bertambah frekuensinya apabila terjadi peningkatan gas rumah kaca. Walaupun demikian, pengaruh aktivitas antropogenik secara langsung terhadap fenomena SSW ini belum sepenuhnya dapat dideteksi, sebab belum ada model yang mampu mensimulasikan tren berdasarkan data periode historis dan mengatasi variabilitas yang ada. Masuk kepada bagian terakhir dari bab ini, yaitu sirkulasi atmosfer. Sirkulasi atmosfer sangat berperan penting dalam climate change, ditambah aktivitas manusia yang ikut mempengaruhi keadaan iklim yang terjadi di muka bumi. Beberapa aspeknya adalah sel Hadley dan sirkulasi Walker, global monsoon, dan extratropical jet, storm tracks, dan blocking. Yang pertama, sel Hadley dan sirkulasi Walker dibagi menjadi dua zona, yaitu sirkulasi meridional, utara selatan, dan sirkulasi zonal, yaitu barat timur. Untuk pertama, sel Hadley, terdapat pelebaran dari data CMIP5 dan CMIP6, menemukan tren pelebaran dan ditemukannya kontribusi manusia pada pelebaran tersebut, terutama pada bumi bagian selatan. Untuk sirkulasi Walker, dinyatakan adanya pelemahan sirkulasi Walker secara signifikan khususnya di wilayah Pasifik. Pelemahan ini juga didukung oleh reduksi dari aktivitas konveksi dari benua maritim dan peningkatan di wilayah ekuator. Pada simulasi CMIP6, efek gas rumah kaca yang menyebabkan pelemahannya, di mana itu selaras dengan teori keseimbangan radiasi konveksi dan teori termodinamika Koppel. Lalu kesimpulannya sangat memungkinkan dari kedua komponen tersebut bahwa aktivitas manusia mempengaruhi ekspansi Hadley, terutama pada bumi bagian selatan. Asesmen ini didukung oleh studi sejak AR5, di mana konsisten menyatakan bahwa pengaruh manusia terutama dari gas rumah kaca mempengaruhi ekspansi dengan tambahan penipisan ozon. Untuk yang kedua adalah global monsoon. Dilihat dari grafik terjadinya perubahan yang dibuktikan dari paleoclimate menunjukkan bahwa global monsoon telah bervariasi dengan kekuatan orbit dan efek gas rumah kaca. Model paleoclimate juga menunjukkan bahwa wilayah dengan kadar CO2 yang tinggi memiliki curah hujan yang lebih tinggi. Hasil simulasi juga menunjukkan curah hujan lebih tinggi di Afrika Barat, Asia Selatan, dan Asia Timur dibandingkan dengan kondisi praindustri. Lalu yang terakhir ada grafik tentang extratropical jet, storm tracks, dan blocking, di mana grafik di kanan disajikan grafik tentang blocking dan yang kiri tentang perubahan dari grafik kecepatan angin yang mempengaruhi angin dengan kecepatan maksimum yang seringkali dikenal sebagai badai atau cuaca ekstrim.
Sekian bahasan dari kami, terima kasih.